Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk amalan-amalan ketaatan tersebut diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya malam hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kajian topik yang akan kami angkat ke permukaan kami beri judul berburu derajat di surga. Berburu derajat di surga. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya salah satu di antara dari sekian banyak keindahan di dalam surga, ternyata surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Surga itu memiliki derajat-derajat, level-level, dan semakin tinggi tingkatan derajat di dalam surga yang diraih oleh seorang hamba, tentunya kenikmatan yang Allah berikan di dalamnya semakin tinggi, semakin besar, sesuai dengan tingkatan level derajat yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut.
Maka malam hari ini agar kajian kita tertata dengan baik, kita langsung saja kita bagi materi kita menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil adanya perbedaan derajat tingkatan di surga. Mana dalilnya? Kalau surga itu berlevel-level, bertingkat-tingkat, dan nanti akan kami tunjukkan baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas yang kedua adalah tingkatan paling tinggi di dalam surga. Tingkatan derajat tertinggi di dalam surga itu apa? Nah, nanti kita akan bahas ini. Ini yang nomor 2. Yang ketiga, setiap orang akan mendapatkan derajat tingkatan paling tinggi di surga disesuaikan dengan amalannya. Jadi setiap orang akan mendapatkan tingkatan level derajat tertinggi di dalam surga sesuai dengan amal soleh yang pernah ia kerjakan semasa hidup di dunia. Nah, nanti kita akan bahas ini. Lalu kemudian yang terakhir, berarti yang keberapa ini? Yang keempat adalah amalan-amalan. Nah, ini yang agak panjang nanti. Amalan-amalan yang dapat mengangkat derajat tingkatan level seorang hamba kelak di hari kiamat di surga Allah Azza wa Jalla. Apa amalannya yang bisa mengangkat derajat, yaitu di dalam surga sampai ke level tertinggi? Kami akan sebutkan nanti amalan-amalannya berdasarkan dalil dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita awali yang pertama lebih dahulu. Dalil-dalil adanya perbedaan derajat tingkatan level di dalam surga. Mana dalilnya? Kalau surga itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Mari kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran, suratnya An-Nisa, surat yang keempat An-Nisa, ayatnya yang ke-95 dan 96. An-Nisa 95 dan 96. Allah Ta'ala berfirman, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Silakan. Tidaklah sama antara orang yang beriman, yang duduk, yang tidak ikut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah sudah memulai ayatnya. Tidak sama orang yang beriman, yang duduk tidak turut berperang tanpa memiliki uzur atau halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Enggak sama dua orang ini. Lanjut. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya di atas. Allah memberikan derajat, Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Yang ikut perang dengan yang tidak berperang, derajatnya di surga beda levelnya. Lanjut teruskan. Allah menjanjikan
kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Yang terakhir 95-nya, yaitu beberapa derajat daripadanya serta yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jelas sekali di dalam ayat yang terakhir ini 96, yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siapa yang diberikan oleh Allah beberapa derajat, ampunan dan rahmat? Mereka yang disebut di ayat yang ke-95, mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasannya surga itu memiliki beberapa derajat, bertingkat-tingkat. Kita dengarkan satu dalil lagi, hadis Nabi, supaya tambah jelas. Coba dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 3710, jilid 6. Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 3710, 3710. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati mi'atu darajatin ma baina kulli darajataini masiratu khamsi mi'ati amin. Masya Allah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an juga dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya, di dalam surga terdapat 100 tingkatan. di dalam surga terdapat 100 derajat, 100 tingkat, 100 level. Itu baru satu surga. Padahal surga itu kan banyak, Bapak Ibu sekalian, nama-namanya. Ada di antara nama surga itu Darussalam, ada Jannatul Naim, ada Jannatul Ma'wa, Jannatu Adnin, ada Darul Muqamah, ada Maq'adus Sidq. Banyak, kalau tidak salah ada 10 nama-nama surga ini. Ini satu surga 100 derajat, 100 level. Bagaimana tiap levelnya? Level pertama, tingkatan pertama dengan tingkatan yang ada di atasnya. Baca bapaknya Ustaz, yang bawah, silakan. Jarak antara dua tingkatnya sejauh perjalanan 500 tahun. Jarak di antara level ke level seperti orang yang melakukan perjalanan 500 tahun, Bapak Ibu. Ini satu surga. Oh, berarti luas surga ini. Ya, itulah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini kita belum berbicara tentang kursi Allah. Di dalam ayat kursi kan jelas, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luas kursinya Allah itu 7 langit, samawati, langitnya bukan satu, lebih dari satu, wal ard, dan bumi. Luas kursinya Allah. Ini belum berbicara arsnya Allah, belum itu. Ya, oleh karena itu inilah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Malaikat ciptaannya saja, yaitu Jibril, malaikat Jibril, malaikat terbesar, yang kata Nabi Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya apabila dikepakkan, maka langit dan bumi ini penuh dengan sayapnya. Itu satu sayap, ini 600 jumlahnya. Lah kalau makhluknya sebesar ini, lalu bagaimana dengan Sang Khalik? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini baru surga, ya, belum neraka ini, belum kemudian yang lain. Baik, berarti sudah kita pahami di surga ada level, ada tingkatan, ada derajat. Jumlahnya 100 tingkatan, dan tiap tingkatan seperti orang melakukan perjalanan 500 tahun perjalanan. Baik, sekarang materi yang nomor 2.
Materi yang kedua adalah derajat atau tingkatan paling tinggi di surga. Di mana itu? Mari kita dengarkan Bapak Ibu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan derajat level tertinggi di dalam surga itu di mana? Bisa dilihat di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Iya, nggak ada ya Tirmidzi ya. Saya carikan di punya saya ini aja. Yang sudah di-download. Tirmidzi hadis nomor 2531. Tirmidzi nomor 2531 dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan Ustaz. Di surga ada 100 tingkat. Dari mana dulu hadisnya? Dibaca dari Ubadah, silakan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman. Di situ ada Ubadah bin As-Samit, silakan. Ubadah bin As-Samit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, lalu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ulang lagi Ustaz. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga ada 100 tingkat. Jelas ya, diulang lagi tadi. Di surga terdapat 100 level, 100 tingkat. Lanjut. Jarak antara masing-masing tingkat seperti antara bumi dan langit. Kalau tadi jarak antara dua tingkatnya seperti orang melakukan 500 tahun perjalanan. Sekarang ada redaksi lain, jarak antar tingkatan yang satu ke tingkatan yang berikutnya seperti bumi dengan langit. Masya Allah. Terus lanjut. Dan Firdaus adalah surga tertinggi. Firdaus wal firdausu a'laha darajatan wa minha takhrujul anhar al-arba'ah wal arsyu min fawqiha. Silakan ulang lagi. Dan Firdaus adalah surga tertinggi. Firdaus adalah level tingkatan di surga yang paling tinggi. Lanjut. Darinya 4 sungai surga memancar. Di dalam Firdaus ada 4 sungai yang memancar. Dalam redaksi yang lain ada lagi yang lebih lengkap. Di antara 4 sungai tersebut adalah sungai madu, sungai susu, sungai khamr, sungai air, yang semuanya mengalir ke surga-surga yang ada di bawahnya. Sumbernya di Firdaus ini, 4 ini mengalir ke surga-surga yang ada di bawahnya. Terus lanjut. Di atasnya arsh. Di atasnya Firdaus, arsy-nya Allah Azza wa Jalla. Jadi Firdaus ini atapnya itu arsy-nya Allah Azza wa Jalla. Ini sudah level paling tinggi, ini sudah level paling tinggi. Terus kemudian lanjut. Bila kalian meminta kepada Allah, kalau kalian berdoa minta kepada Allah, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? mintalah Firdaus. Dimasukkan ke dalam Firdaus. Pernah Bapak Ibu kalau berdoa mintanya dimasukkan Firdaus? Sudahlah Ustaz, gak usah mulu-mulu. Ya di emperan surga wis, alhamdulillah. Daripada gak masuk surga Ustaz, ya, daripada kita tidak masuk surga, gak apa-apa meskipun surga paling bawah, level bawah, ya, emperan, teras, gak apa-apa. Yang penting gak masuk neraka. Jangan Bapak Ibu, kita ini harus optimis, jangan pesimis. Wong Nabi sendiri yang membimbing kita. Kalau kalian meminta, jangan yang level rendah, sekalian aja minta Firdaus, level paling tinggi. Berarti Nabi mengajarkan kita optimis, bukan pesimis. Baik, lah nanti ada amalan-amalannya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau Bapak Ibu pengen tahu siapakah orang-orang yang akan menempati di dalam Firdaus level tertinggi ini, maka jawabannya cuman ada 6 golongan manusia Bapak Ibu. Hanya 6 tipe manusia, 6 golongan manusia. Yang 6-6-nya ini
nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. 6 golongan manusia ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Ya, ada di situ. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Walladzina anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Ada 6 ini, 6 golongan. Semuanya ada di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Nanti dibaca sendiri. Sekarang kita lanjutkan materi kita nih. Sekarang materi nomor 3. Ya. Jadi derajat tertinggi Firdaus, derajat tertinggi. Surga ada berapa level? 100. Baik, sekarang kita bahas yang nomor 3. Setiap orang akan mendapatkan derajat tingkatan level paling tinggi di surga sesuai dengan amalannya. Saya yakin Bapak Ibu dalam hati pasti bertanya, loh Ustadz, katanya orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amalan. Orang masuk surga itu katanya karena rahmatnya Allah. Mari kita dengarkan, apa benar? Coba dibuka, yaitu di dalam Al-Quran. Coba dibuka suratnya. HP saya mana sih? Ya, Quran surat nomor, kita lihat sekarang Quran surat nomor 16. Coba surat 16 An-Nahl. Surat 16 An-Nahl, ayatnya ayat 32. An-Nahl 32. Kita dengarkan, orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah atau karena amalannya. Kita dengarkan, Allah berfirman, الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Silakan Ustaz. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Ulang lagi, orang yang diwafatkan yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, berarti husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Lanjut. Para malaikat mengatakan kepada mereka, apa kata para malaikat kepada mereka yang mati husnul khatimah? Silakan. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Terus, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. lagi kalimatnya, masuklah kamu ke dalam surga atas apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang telah kamu kerjakan? Karena rahmatnya Allah atau karena amal perbuatan? Coba dibuka lagi dalam Al-Quran surat nomor 43 Az-Zukhruf. Kita lihat surat nomor 43 Az-Zukhruf, ayatnya ayat yang ke-72. Az-Zukhruf ayat 72. Allah berfirman, surat 43 ayat 72. Allah berfirman, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Silakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian atas apa yang dahulu kalian kerjakan. Masuk surga karena amal atau rahmat? Sekali lagi, tolong dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslimnya, nomornya di belakang. Tolong dibuka Sahih Muslim, nomornya 2414. 2414 dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. Silakan 2414. Silakan. Ketemu? Nah, baca Ustaz. Dari Jabir, silakan. Dari Jabir radhiyallahu an,
Katanya, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga, bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga, amal yang memasukkan seseorang ke surga, terus atau melepaskannya dari neraka. Termasuk juga aku. Akan tetapi ialah semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala belaka. Yang memasukkan orang ke surga adalah karena rahmatnya Allah. Panjenengan bilang kok amal tadi? Ustaz, ayat Quran mengatakan amal perbuatan, hadis Nabi mengatakan rahmatnya Allah. Kok kontradiktif? Enggak. Kok bertentangan, bertabrakan? Enggak. Hanya kita saja yang belum mampu mengetahui hikmah di balik itu. Terus gimana cara meluruskan ini? Quran mengatakan amal perbuatan, hadis Nabi mengatakan rahmat. Gimana mengkompromikan dua hal yang berseberangan ini? Caranya gampang. Pak, Bu, maaf, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melakukan amal soleh, amal perbuatan yang soleh, kecuali karena dapat hidayah dari Allah. Betul atau tidak? Kita melakukan sholat itu karena hidayah Allah. Panjenengan ikut taklim malam hari ini di Masjid Mujahidin ini karena hidayah Allah. Sedangkan hidayah Allah itu bagian dari rahmatnya Allah. Selesai urusan. Berarti kalau mau disimpulkan, benar masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan amalan. Lah terus fungsinya amalan apa? Saya sholat, saya puasa, Senin Kamis, Ayamul Bid, Asyura, Arafah, puasa Daud, saya bayar zakat, saya hatam Ustaz tiap bulan sekali, sebulan sekali hatam, zikir pagi, zikir petang, saya bakti sama ibu bapak saya. Apa itu fungsinya amalan itu? Ini jawabannya sekarang. Fungsinya amalan itu adalah untuk menempatkan kita di level berapa di dalam surga. Oh, jadi orang masuk surga itu rahmat. Begitu masuk, saya di level berapa? Amal soleh yang bicara. Faham sampai di sini? Yang bicara sholatnya. Kamu sholat sunnah tidak? Kamu zakat tidak? Levelnya di sini. Oh, hafal Quran, levelnya di sini. Amalan yang bicara. Begitu masuk, karena rahmatnya Allah orang masuk surga. Begitu sudah masuk, saya berada di posisi surga yang mana? Itu amalan yang bicara. Berarti tidak sia-sia, tidak sia-sia amal soleh. Baik, mana dalilnya? Nah, tak kasih dalil supaya tambah kuat. Mana dalilnya? Yaitu orang itu menempati level derajat tingkatan di dalam surga itu karena amalannya. Itu apa ada ayatnya? Ada. Ayatnya dalam Al-Quran, suratnya nomor 46 Al-Ahqaf, surat 46 Al-Ahqaf, surat nomor 46 Al-Ahqaf, ayatnya ayat 19. Kita dengarkan Al-Ahqaf ayatnya 19. Oh, jelas sekali ayat ini. Ya, makanya penting beramal soleh. Itu yang menentukan kita di level berapa. Ada di ayat ini. Allah berfirman, Al-Ahqaf ayat 19. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Silakan Ustaz. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Saya bacakan redaksi lain, terjemahan lain. Begini kalau terjemahan lain. Mungkin Bapak Ibu yang punya terjemahan lain mungkin sama dengan punya saya. Begini terjemahannya. Bagi masing-masing mereka derajat
menurut apa yang telah mereka kerjakan. Oh, barangkali ada terjemahan yang seperti itu. Iya, betul ya. Panjenengan sama seperti yang saya baca. Coba panjenengan baca yang keras, Pak. Dan bagi masing-masing. Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Lanjutkan Bapak. Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan kerja mereka, sedang mereka tiada dirugikan. Persis sama punya saya terjemahannya. Jadi Allah tidak mungkin yaitu membalas pekerjaan amal soleh mereka. Berarti kalau begitu kita berada di level mana di dalam surga bergantung pada amal soleh, amal kebajikan yang kita lakukan. Sekarang yang terakhir. Nah ini yang agak panjang. Mudah-mudahan waktunya cukup. Materi nomor 4. Amalan-amalan yang dapat mengangkat level, derajat, tingkatan di surga. Apa amalannya? Amalannya Bapak Ibu, total ada 16 amalan yang bisa ngangkat seseorang ke surga tertinggi. 16 amalan. Apa itu? Yang pertama adalah menuntut ilmu, talabul ilmi, seperti yang Bapak Ibu lakukan malam hari ini, taklim. Makanya Bapak Ibu kalau mendengar kajian dimanapun itu, selama kajian itu bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ikut duduk di dalamnya. Karena orang menuntut ilmu, derajatnya diangkat oleh Allah. Mana dalilnya? Dalilnya ayat Quran lagi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah. Nah ini surat Al-Mujadilah, surat nomor 58 Bapak Ibu. Al-Mujadilah ayatnya ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Nanti itu ada di poin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah yaitu intinya di situ. Silakan kita dengarkan murotalnya ya. Al-Mujadilah ayat 11. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Makanya jangan pelit untuk memberi tempat bagi saudara kita kalau di majelis. Misalnya penuh jamaah, sedangkan di situ ada thalabul ilmi, menuntut ilmu, ya ilmu disampaikan, berikan kelonggaran. Berlapang-lapanglah, maka Allah akan melapangkan untukmu. Nah itu. Terus lanjut, silakan. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ilmu yang dimaksud dalam ayat ini ilmu yang hukumnya fardu ain, ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Berarti ilmu syar'i, bukan ilmu yang hukumnya fardu kifayah, matematika, fisika, kimia, biologi, akuntansi, bukan, komputer bukan. Ya.
Jadi itu ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ya, kedokteran ini fardu kifayah. Artinya fardu kifayah apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi orang lain untuk mempelajari ilmu tersebut. Jadi tidak semua orang harus paham matematika, tidak semua orang harus ngerti akuntansi, enggak. Tapi semua orang harus paham Al-Quran. Semua orang Islam harus ngerti bagaimana sholat yang benar. Itu wajib ilmu agama. Sedangkan yang lain nggak wajib. Maksudnya wajibnya itu wajib fardu kifayah, bukan fardu ain. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah untuk selalu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nomor 2 sekarang. Nah ini nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Dalilnya jadi satu nanti, satu paket soalnya. Nomor 2, siapa orangnya yang nanti di surga akan diangkat derajatnya. Yang kedua adalah orang yang menyempurnakan wudhu di saat yang berat, berwudhu di kondisi yang sulit. Contohnya kayak apa? Wudhu di saat kondisi yang berat, wudhu di saat kondisi yang sulit, berwudhu di musim dingin. Nah, seperti itu. Jadi kondisi sulit ini, padahal dia kalau tayamum boleh, nggak apa-apa kalau tayamum, dibenarkan oleh syariat. Karena khawatir terkena mudarat, mungkin dia akan menggigil, mungkin dia akan kedinginan, ya seperti itu. Sehingga dia boleh dengan tayamum. Mungkin dia terluka atau sakit, sehingga ketika terkena air akan menghambat penyembuhannya, ya seperti itu. Makanya dia perlu dengan tayamum. Gak apa-apa sebenarnya, tapi dia tetap pakai air untuk berwudu, nggak tayamum. Maka ini termasuk berwudu di kondisi yang sulit. Dan itu ganjarannya besar Bapak Ibu, besar. Ya, baik. Itu nomor 2 ya. Nomor 3 nih, nomor 3. Orang yang banyak melangkahkan kaki menuju masjid, entah untuk sholat berjamaah, entah untuk menuntut ilmu, melangkahkan kaki menuju masjid. Loh lah kok misalnya kita ke masjidnya naik kendaraan? Enggak. Ini yang dimaksud ini melangkahkan kaki. Iya. Lah terus kalau rumah saya jauh Ustaz, terus kemudian saya ke masjid naik kendaraan, nggak apa-apa. Katanya para ulama parkirnya agak jauh, tapi tetap parkirnya agak jauh. Jangan dekat masjid, agak jauh. Sehingga dia tetap nggak bisa Ustaz. Apalagi bahaya, mudaratnya besar, gak ada yang jaga parkiran. Sehingga mau ndak mau takmir sudah menyiapkan lahan untuk parkir. Gak apa-apa, Anda parkir, turun dari kendaraan menuju ke halaman masjid, langkah kakinya disedikitkan. Tetap ulama tetap komen, bukan kendaraan, bukan. Sekalipun perputaran roda itu juga ada pahala, tapi yang ditekankan kaki, melangkahkan kaki. Itu. Jadi kalau misalnya Masjid Mujahidin kira-kira parkirnya lampu merah misalnya, ya kan nggak masalah. Kalau memang ada parkiran, nggak apa jalan, ya. Kalau istrinya komil, kok parkir oke nih mas? Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan dalilnya, itu loh. Kan enak orang punya dalil. Ya, jadikan hidup kita ini berdalil, dididik dalil, gitu loh. Kan enak, ada dasarnya. Daripada beribadah tidak ada dasarnya. Baik, kita lanjutkan nomor 4, menunggu sholat setelah sholat. Persis seperti yang panjenengan lakukan juga malam hari ini, menanti sholat isya setelah sholat maghrib. Terutama sholat yang fardu, yang waktunya berdekatan. Kok misalnya itu sholatnya bukan fardu, misalnya setelah sholat subuh di Masjid Mujahidin, sambil menanti sorok, ya saya yaitu berzikir, membaca Al-Quran. Lalu ketika sorok, ya matahari terbit, ditambah 15 menit setelahnya, lalu saya sholat sunnah isyraq. Apakah itu termasuk kategori ini, menunggu sholat setelah sholat? Enggak masuk. Yang masuk itu adalah 2 sholat fardu. Menunggu sholat fardu setelah sholat fardu, ya, menunggu sholat maghrib setelah sholat asar, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Persis yang kita lakukan malam hari ini. Itu ngangkat derajat itu.
Baik, saya teruskan dikit, setelah itu kumandang adzan Isya. Mana dalilnya? Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Silakan Ustaz. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Jilid 1, nomornya 310. Nomornya 310. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian untuk aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Silakan, apa kata para sahabat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Apa itu amalannya? Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wudu'i 'alal makarih. Silakan. Menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang dibenci. Dalam keadaan sulit, dalam kondisi berat. Contohnya berwudu di musim dingin, nih ya, mestinya tayamum boleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, mohon maaf karena ilmu harus saya sampaikan. Nabi pernah setelah melakukan jima, hubungan intim, maka Nabi tidak berwudu. Kan Nabi pernah mengatakan setelah jima, jika kita ingin melanjutkan tidur atau ingin menyentuh makanan, maka wudhu lebih dahulu, sekalipun belum mandi besar. Wudhu kalau mau melanjutkan tidur. Ini Nabi ketika beliau akan melanjutkan tidur, beliau tidak berwudhu. Beliau tempelkan kedua tangannya ke dinding, lalu Nabi tayamum dan Nabi tidur. Kenapa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena saat itu kondisi kota Madinah dingin. Nabi memilih tayamum. Sebenarnya nggak apa-apa tayamum. Tapi kalau ada orang dia tetap nekat pakai air wudhu, oh itu pahalanya besar. Asalkan tidak menimbulkan mudarat ya. Ini namanya berwudhu di saat yang sulit. Ya, berwudhu di saat yang sulit. Ya, seperti jamaah kita beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi sempat, yaitu ketika melaksanakan ibadah umrahnya plus Palestina. Waktu itu bulan Desember Palestina luar biasa dinginnya. Mulai dari pesawat turun di Jordan itu sudah dingin, masuk Palestina tambah dingin. Itu mereka ingin menerapkan hadis Nabi ini, wudhu itu kumur dok, nggak bisa itu udah jadi kaku, jadi seperti sampai ada yang mimisan ya, sampai ada yang nggak kuat, luar biasa dinginnya ya. Kita lihat di HP itu berapa derajat sini? 0, 1 atau 2 derajat. Wih, ini belum minus seperti itu dinginnya ya. Jadi ada yang nekat, jadi berwudu sholat di Masjidil Aqsa pakai air, sedangkan yang lain semuanya tayamum semua ya. Dia nekat pakai air, ya nggak apa-apa kalau memang kuat ya, karena fadilahnya memang besar. Terus yang nomor 2, apalagi disebutkan kata Nabi, wa kasratul khataya ilal masajid. Silakan. Memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, wantidarus salati ba'da salat. Silakan. Menunggu salat setelah salat. Menunggu salat setelah salat. Baik, kita hentikan sejenak mendengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan materi yang masih tersisa. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا اللهم صل على اللهم بارك اللهم ارضى هذه دعوة الترمذ Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang nomor 5. Yang kelima, dengan alokasi waktu yang ada saja. Yang kelima adalah memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud bukan sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, bukan sujud karena lupa, sujud karena mendengarkan ayat-ayat yang memerintahkan kita sujud, yaitu as-sajdah di dalam Al-Quran, atau sujud karena mensyukuri nikmat Allah, bukan. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak mengerjakan solat sunnah, Bapak Ibu, solat sunnah. Mana dalilnya? Dalil, silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 385. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 385, dari sahabat Ma'dan bin Abi Talha Al-Ya'muri radhiyallahu an. Dia berkata, aku bertemu dengan Sauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban itu disebut di sini maula Rasulullah. Maula Rasul itu maksudnya bekas budaknya Rasul. Jadi kalau ada kata-kata yaitu maula, itu namanya bekas budak. Contoh Quraib, Quraib maula Ibnu Abbas. Quraib itu nama orang, maula Ibnu Abbas bekas budaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah itu ya. Kalau ini tidak Sauban. Sauban ini bekas budaknya Rasul. Lah, Ma'dan bin Abi Talha radhiyallahu an tanya kepada Sauban. Ya, bertanya kepada Sauban. Pertanyaannya, silakan langsung aja Ustaz. Apa pertanyaannya? Ajarkanlah, silakan. Dia bertanya,
dari awal. Ya, dia bertanya langsung aja. Aku bertanya kepadanya, ajarkanlah kepadaku suatu amal yang apabila ku amalkan, ada enggak? Ya. Silakan, ayo dari situ Ustaz. Beritahukanlah kepadaku suatu amal yang bisa aku kerjakan, yang dengannya Allah memasukkan ke dalam surga. Baik, wahai Sauban, beritahukan kepadaku satu amalan yang amalan itu bisa aku kerjakan, yang jika aku kerjakan aku dijamin masuk surga. Lanjut, apa kata Sauban? Silakan. Atau dia berkata, aku berkata, dengan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sauban diam. Kemudian aku bertanya lagi, maka dia diam. Kemudian aku bertanya kepadanya yang ketiga kalinya, dia menjawab, Apa katanya? aku telah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Beliau menjawab, perbanyaklah. aku juga pernah tanya seperti itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaanmu tadi itu aku juga pernah tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, bikasratis sujudi lillah. Silakan. Perbanyaklah sujud untuk Allah. Kenapa kok disuruh memperbanyak sujud kepada Allah? Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Silakan. Karena tidaklah kamu bersujud satu kali untuk Allah, Orang itu kalau sujud satu kali untuk Allah, maka melainkan pasti Allah mengangkatmu satu derajat dengannya dan menghapus dengannya satu kesalahan darimu. satu derajat diangkat, satu dosa dihapus. Maksudnya memperbanyak sujud, bukan sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, bukan. Yang dimaksud memperbanyak sujud itu mengerjakan solat sunnah, Bapak Ibu. Sedangkan solat sunnah itu jumlahnya banyak, Bapak Ibu, banyak. Tidak kurang dari 20 macam solat sunnah, banyak. Contohnya solat sunnah yang Nabi ajarkan, solat tahiyatul masjid, solat sunnah duha, solat sunnah qobliyah ba'diyah, rawatib, qobliyah ba'diyah, atau nama lainnya rawatib, solat sunnah rawatib, ya. Terus solat sunnah tahajud, solat sunnah witir, terus solat sunnah istisqa, solat sunnah minta hujan, solat sunnah khusuf gerhana matahari, solat sunnah khusuf gerhana bulan, solat sunnah ketika keluar rumah perjalanan safar, solat sunnah ketika pulang dari safar, ketika nyampe di rumah. Itu ada berangkat sama pulangnya solat sunnah di rumah itu. Terus kemudian solat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf, yaitu rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas setelah tawaf, ya, di belakang makom Ibrahim. Solat setelah mimpi buruk, loh ada. Solat istikharah, loh. Solat sunnah isyraq, suruk, loh, sudah 14 ini, ya, sudah 14. Tadi 10, sekarang nambah 14. Terus kemudian ada lagi, jenazah fardu kifayah. Jenazah itu nggak masuk sunnah. Sholat sunnah ba'da wudhu, betul. Sholat sunnah tahur setelah wudhu, loh 15. Ada lagi sholat sunnah apa Bapak Ibu sekalian? Hajat, yang lain, jangan hajat, ya, jangan hajat, jangan tasbih, yang lain. Yang sahih dulu aja, yang kuat. Dalilnya yang rojih, dalilnya yang kuat, ya. Ya betul, tarawih 16. Oh, salat sunnah tarawih. Terus diantaranya lagi adalah salat sunnah di lembah Al-Aqiq. Mana itu lembah Al-Aqiq? Yaitu di tempat mikot Zululaifa yang sekarang terkenal dengan nama Bir Ali. Nah, kata Nabi dalam riwayat Bukhari, "Shalli fi hadzal wadi al-mubarak." Salatlah kalian di lembah ini karena lembah ini penuh dengan keberkahan. Nah, jadi di mikot Bir Ali. Sebenarnya namanya yang betul itu Zululaifa, bukan Bir Ali. Iya, Bir Ali, Bi'run Ali, Sumur Ali. Nah, ini sebenarnya ini orang Syiah punya dongeng. Iya, itu dongengnya ngawur itu.
Di situ dulu terdapat sumur angker dihuni oleh jin. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan jin itu, lalu dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga namanya sejak saat itu Bir Ali, sumur Ali, Bi'run, ya, sumur Ali. Nah, sebenarnya yang benar itu nggak ada Bir Ali. Di hadis itu dari dulu namanya Zul Hulaifa. Jadi kita biasakan aja pakai Zul Hulaifa, bukan Bir Ali. Lah itu sholat di situ. Ya, adapun kalau mikot yang lain, ya lam-lam di atas pesawat, maka tidak perlu sholat sunnah, nggak ada tuntunannya. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak yang lain. Ada yang mengatakan bagaimana dengan sholat sunnah hajat, bagaimana dengan sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih ini, ulama berbeda pendapat. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan sahih. Hadisnya sahih. Itu ada dalam kitab Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani. Tapi ulama yang lain ya mengatakan seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan hadisnya bermasalah. Sehingga gimana ini? Ada yang sahih, ada yang tidak. Ada sebagian ulama yang ngambil jalan tengah. Lakukan sekali seumur hidup. Setelah itu jangan lakukan lagi. Sekali aja seumur hidup. Lakukan sekali, setelah itu jangan. Cari yang lain, sholat sunnah yang lain aja. Karena memang dalilnya diperselisihkan. Polemik, dalilnya polemik. Sanadnya. Baik. Sehingga sekali lakukan dan jangan dilakukan lagi. Jangan dijadikan rutin. Jangan. Seumur hidup sekali aja. Sudah. Seperti itu. Sholat sunnah hajat dan sholat sunnah tasbih. Ya. Kalau saya tidak melakukan, nggak apa-apa. Karena memang ada ulama yang mengatakan dalilnya yaitu tidak sahih. Wallahu alam wa bishawab. Kita lanjutkan, lakukan yang sahih saja. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 6. Merapatkan shaf. Merapatkan shaf ketika sholat berjamaah, mengangkat derajat. Merapatkan shaf. Ya. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Ini yang terakhir ya, karena waktunya saya tutup sampai 6 aja. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor jilid 1 Ustaz. Nomornya belakang sendiri. Ya. 505. Nomor 505. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 505. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan wa bana lahu baitan fil jannah." Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutup celah kosong dalam shaf, menutup celah kosong dalam shaf berarti merapatkan shaf, rapat, tidak ada celah. Lanjut. Maka Allah mengangkatnya satu derajat dengannya, dan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Allah bangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi shaf yang rapat itu mendapatkan tempat tinggal di dalam surga. Lah tempat tinggal di surga itu ada 4 Bapak Ibu. Harus diingat-ingat. Ada di dalam surga itu tempat tinggal itu namanya baitun. Baitun berarti rumah. Ada yang dapat rumah ada. Ada di dalam surga itu dapatnya bukan baitun, tetapi khiyamun. Khiyamun. Apa itu khiyamun? Khiyamun itu adalah kemah-kemah. Bapak Ibu jangan bayangkan kayak persami, kayak pramuka gitu. Ya, jangan, kemah. Dan ini kemah ini disebutkan dalam riwayat yang sahih, dan itu ada di Quran. Ada orang itu nanti memasuki kemah-kemah. Itu kalau tidak salah di surat Ar-Rahman. Khiyamun, kemah. Kemah. Itu panjangnya kemah itu 60 mil. Terbuat dari mutiara-mutiara yakut. Bayangkan. Oh ya beda lah. Yang ketiga, ada yang gak dapat baitun, gak dapat khiyamun, tapi dapat yang ketiga. Apa itu? Ghuraf. Ghurafun. Apa itu? Kamar-kamar. Yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Oh, coba. Ya. Yang terakhir istimewa. Yaitu tempat tinggal yang keempat di surga. Ada baitun, ada khiyamun, ada ghurafun.
Yang keempat adalah kusurun. Kusur itu di surat Al-Furqan itu. Kalau nggak salah ayat 30. Kalau nggak salah ayat 10 apa 30. Kusur, istana. Jadi ada orang itu di surga dapat istana, kusur. Lah itu amalannya apa? Jangan sekarang, insya Allah lain kesempatan. Insya Allah. Kita kan belum tuntas membahas derajat level surga. Totalnya berapa mestinya? 16. Saya baru nyampaikan berapa? Kurang 10 poin, insya Allah kajian berikutnya, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhai semua amal ibadah kita. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.